Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiska Putri Maharani, NRP 52141000099 dari Sistem Informasi 2015. Saya Mutiara Ratna Safura, NRP 521410063 dari Sistem Informasi 2014. Di sini kami akan menjelaskan tugas final project mata kuliah di MJK. Aplikasi ini bernama LiveChat. LiveChat merupakan aplikasi untuk chatting tapi menggunakan Wi-Fi Direct. Kerja Wi-Fi Direct sama seperti Bluetooth, di mana memungkinkan untuk bisa terhubung tanpa menggunakan jaringan internet. Tapi kelebihan Wi-Fi Direct dapat menjangkau jarak area yang lebih luas daripada Bluetooth. Nah, sekarang kami akan menjelaskan cara singkat dan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Pertama, pastikan dalam setiap smartphone harus ada Wi-Fi Direct. Nah, terdapat minimal memiliki OS Jelly Bean Android 4.2. Dan pastikan kedua smartphone ini terhubung pada access point yang sama, dalam kata lain Wi-Fi yang sama. Kemudian, masing-masing perlu melakukan scanning agar bisa mendeteksi pengguna lain yang menggunakan Wi-Fi Direct. Jika sudah connect, kemudian kita bisa mulai chatting. Aplikasi yang kami buat ini, kami memodifikasinya dari GitHub. Ya, ini adalah dari ini ya, GitHub ini milik Slava Justinov. Terima kasih Slava Justinov. Ya, nama aplikasi yang aslinya itu adalah ChatHub, tapi kita ganti menjadi LiveChat. Nah, ini adalah penampakan splash screen dari LiveChat. Ini adalah aplikasi yang sudah dimodifikasi. Kemudian kami akan menjelaskan tentang main screen activity Java yang merupakan main activity dari aplikasi ini. Terdapat beberapa variabel yang digunakan dalam proyek ini. Salah satunya adalah username. Nah, username ini adalah nama yang akan tampil saat kita melakukan chatting nanti dengan aplikasinya. Nah, default username yang ada di sini adalah ini, simbol-simbol tidak jelas. Nah, tapi kita bisa merubahnya sesuai keinginan kita, mau diganti nama kita atau ya terserah. Lalu selanjutnya kita akan langsung masuk pada metode-metode yang ada pada main activity. Nah, di main activity ini ada metode onCreate, yaitu metode yang berfungsi menampilkan halaman utama, yaitu saat kita pertama kali membuka aplikasi. Nah, metode ini adalah yang pertama kali dijalankan. Kemudian ada metode onResume. Ini digunakan saat ketika aplikasi yang sudah diinstal ditutup lalu dibuka kembali. Nah, di sini kita ada fungsi if. Nah, di sini if is run for the first time, maka start activity-nya itu dialihkan langsung kepada setting. Jadi apabila kita pertama kali membuka aplikasi ini, maka yang muncul pertama kali adalah setting, yaitu setting nama dan sebagainya, tidak langsung kepada layout chat. Oke, selanjutnya adalah metode onPause. Jadi onPause ini berfungsi ketika aplikasi itu di-close secara paksa, bisa dijalankan lagi dengan menggunakan Task Manager. Ya. Selanjutnya di sini juga ada public char sequence. Kita bisa swipe dari chat ke history. Nah, ini tuh caranya seperti ini. Jadi apabila case-nya 0, chat, lalu apabila kita di swipe, kita masuk ke history. Jadi kita tidak perlu kayak nggak usah nge-back ke halaman yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini kita ada public void kill. Jadi kill ini
apabila kita melakukan close, maka yang dieksekusi adalah sekarang kita akan masuk ke chat activity.java. Di sini pada kelas ini terdapat metode yang berfungsi mengatur halaman pada chatting. Pertama kali, dalam melakukan chatting, maka aplikasi akan mencari atau mendapatkan ID tertentu siapa lawan bicara kita. Nah, kemudian setelah itu kita juga akan membuat array baru. Setelah kita terhubung ke device, pengaturan untuk show peer is ignoring dialog. Nah, ini metode ini terdapat pengaturan untuk mengeblok pengguna yang lain, maka akan muncul dialog box. Akan muncul dialog box you are blocked by the hosting peer. Maka kemudian akan dilakukan eksekusi pada metode berikut. Kemudian kita akan masuk ke enable wifi direct dialog.java. Pada kelas ini akan dilakukan pengaturan pada saat membuka aplikasi pertama kali. Dan kita belum melakukan koneksi wifi direct. Akan muncul dialog seperti berikut ini. Nah, the wifi direct option is currently disabled and is essential to this application. Kita bisa memilih yes or no untuk mengaktifkan wifi direct tersebut. Ya, selanjutnya kita masuk pada kelas local service.java. Jadi dalam kelas ini itu terdapat service-service yang ada pada aplikasi live chat. Jadi di sini itu salah satunya ada metode. Jadi salah satunya adalah metode online new chat message arrival. Nah, di metode ini itu adalah metode yang mengatur pada saat pesan masuk ke dalam HP kita. Nah, bila kita mendapat pesan baru, umumnya kita akan langsung melihat pesan itu beserta user ID yang mengirimi pesan pada halaman utama. Nah, di situ diatur pada metode source code ini, message 3. Nah, selanjutnya di kelas ini juga menampilkan mengatur apabila kita mendapatkan pesan baru, biasanya ada notification yang akan masuk kepada taskbar di handphone kita. Taskbar itu yang di atas. Dan metode yang mengaturnya adalah metode ini, string notification string. If notification string to string ini. Ini adalah metode yang mengatur. Lalu di kelas ini juga di kelas ini juga ada setting agar kita bisa menampilkan tanggal dan waktu dari pesan yang kita kirim. Selanjutnya saya akan menjelaskan splash screen. Ya, ini adalah termasuk fitur tambahan dari aplikasi ini. Jadi di sini saya membuat splash screen dengan layout relatif, lalu berdurasi 2000. Jadi 2000 itu sekitar 2 detik saja. Selanjutnya adalah kita masuk ke kelas user.java. Jadi di kelas user.java ini ada pengaturan user atau pengguna aplikasi ini. Di sini kita ada 3 variabel, yaitu unique ID, IP address, dan name. Nah, variabel tersebut itu merupakan komponen yang harus dipenuhi oleh pengguna aplikasi ini. Jadi, untuk melakukan chat, pengguna harus memiliki lebih dari satu user yang terhubung dengan syarat keduanya itu
memiliki IP address yang sama, berarti dia terkonek dengan WiFi yang sama. Lalu karena terkonek dengan WiFi yang sama, access point akan mengisikan IP address-nya secara otomatis. Nah, sedangkan di sini adalah kondisi if di mana IP address dan pokoknya variabel-variabel 3 tadi itu tidak boleh kosong. Jadi syarat-syarat yang saya sebutkan tadi harus dipenuhi semua. Karena apabila hanya satu single user, kita tidak bisa terkonek pada siapapun, jadi kita tidak bisa melakukan chat. Jadi ini adalah aplikasi live chat yang telah kami modifikasi. Let's stop. Ini adalah tampilan pertama apabila kita pertama kali menginstal live chat. Maka kita akan masuk kepada layout setting. Di sini kita bisa langsung setting username. Seperti yang saya sudah jelaskan di yang tadi, bahwa username defaultnya adalah _2 ini ya. Lalu kita akan ganti dengan nama saya. Oke. Nah, di sini apabila kita mengklik refresh list, maka akan muncul option seperti ini. The Wi-Fi direct option is currently disabled and is essential to this application. Jadi kita perlu menggunakan Wi-Fi direct untuk menjalankan aplikasi ini. Nah, apakah saya akan menghidupkan yang sekarang? ya? Maka kita pilih yes. Selanjutnya Kita masuk ke pengaturan Wi-Fi direct di HP. Jadi di sini dua device kita sudah terkonek pada Wi-Fi yang sama. Selanjutnya kita akan masuk ke pengaturan Wi-Fi direct dari handphone. Nah, ini adalah tampilan pada saat menghidupkan Wi-Fi direct. Connect. Setelah connect, kita akan langsung kembali ke aplikasi live chat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan user yang terkonek dengan. Nah, di sini kita sudah user yang connect dengan HP kita sudah masuk di sini. Kemudian kita akan langsung coba chatting saja. Oke. Kita sapa Adiska. Hai. Nah, di sini bisa kita lihat ada notification yang masuk di sini yang kecil, sedangkan apabila kita nggak punya pesan baru maka tidak ada notifikasinya. Hai, chatnya sudah masuk. Kemudian kita akan coba balas. Selanjutnya adalah kita ingin mencoba untuk melakukan multi chat. Nah, caranya untuk membuat multi chat adalah kita harus membuatnya di fitur ini, create public chat room. Kemudian kita akan mengisikan nama room dari chat room yang kita inginkan. Room. Room chat kita yang akan kita pakai ini, kita bisa untuk orang masuk ke dalamnya kita bisa menggunakan password atau tidak. Apabila kita ingin menggunakan password, maka centang di sini, kemudian isikan password yang akan memproteksi dari room chat ini. Misalnya passwordnya adalah hai. Oke, nah kita bisa lihat di sini room chat sudah terbuat, dan di sini room chat juga sudah terbuat. Tapi karena yang membuat room chat adalah saya, maka di device yang ini kita harus memasukkan password untuk bisa masuk ke dalam
chatting bersama orang-orang yang ada di dalamnya. Karena tadi passwordnya adalah hi, klik hi, done, oke. Nah, maka room chat sudah bisa digunakan. Nah, room chat ini bisa menggunakan bisa lebih dari 2 device. Apabila kita menggunakan chat yang seperti tadi, hanya bisa melakukan private chat. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang history. Nah, history merupakan adalah riwayat dari misalnya kita pernah chatting dengan siapa saja di sini. Nah, ini adalah room chat yang tadi kita buat dan Adiska. Apabila kita ingin menghapus salah satu atau semuanya dari history ini, caranya mudah sekali, yaitu tinggal kita tekan, kemudian maka dialog akan muncul. Nah, kita sudah tidak memiliki history dari chatting yang telah kita yang tadi. Selanjutnya adalah saya ingin memblok user Adiska. Maka caranya adalah kita tekan yang lama di Adiska, kemudian akan muncul dialog ignore user. Nah, apabila kita sudah melakukan ignore user pada Adiska, maka Adiska tidak bisa lagi mencoba untuk mengechat kita. Kita coba saja. Oke. Kemudian. Nah, di sini mendapatkan notifikasi bahwa Adiska telah diblok oleh user Mutiara. You are blocked by the hosting peer. Oke, dan ketika kita lihat pada HP yang Mutiara, terdapat tanda silang di sini yang artinya berarti Adiska sudah berhasil diblok. Nah, ini adalah untuk cara unblock Adiska. Caranya sama seperti saat saya mengeblok, hanya saja dialog boxnya akan memiliki yang berbeda. Nah, oke, sekarang kita coba chat lagi dengan Mutiara. Nah, chatnya masuk, berarti Adiska sudah di-unblock oleh Mutiara.